Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andrian Anwar. Kali ini saya mewakili teman-teman dari kelompok 6. Ada saya Andrian Anwar, kemudian ada lalu Taufikur Rahman, kemudian ada yang ketiga ada Muhammad Iqbal, dan yang terakhir ada Rivaldi. Lanjut. Kali ini kami akan menjelaskan dari bab 10, yaitu tentang analisis penggantian. Pendahuluan, setiap peralatan yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari memiliki keterbatasan umur atau masa pakai sehingga apabila alat yang serupa masih dibutuhkan pada akhir masa pakainya, maka diperlukan proses penggantian dengan alat serupa yang baru. Kebijakan untuk menentukan kapan suatu alat diganti tidak hanya cukup dilihat dari kondisi fisik alat tersebut, namun yang lebih penting adalah pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang berkaitan dengan alternatif pemakaian atau penggantian alat dengan alat yang baru. Beberapa alasan kenapa proses penggantian suatu peralatan perlu dilakukan adalah: yang pertama, adanya peningkatan permintaan terhadap suatu produk sehingga dibutuhkan fasilitas produk yang memiliki kapasitas yang lebih besar. Tuntutan untuk memperbesar kapabilitas produksi tersebut bisa dipenuhi dengan menambah alat-alat baru dan tetap menggunakan fasilitas yang lama, atau mengganti alat-alat yang lama dengan alat-alat yang baru yang bisa memenuhi kebutuhan kapasitas. Keputusan seperti ini membutuhkan analisis ekonomi dan dari penggantian. Yang kedua, kebutuhan untuk perawatan pada alat ini dimiliki sudah berlebihan sehingga alat tersebut dinilai tidak ekonomis untuk dipakai, walaupun secara fisik masih tetap berfungsi. Sebagai terlihat pada gambar 10.1, bisa teman-teman lihat di buku ataupun di buku elektronik. Ongkos-ongkos perawatan dan operasional untuk suatu peralatan akan terus meningkat dengan bertambahnya masa pakai dari alat tersebut. Suatu peralatan tersebut, di sisi lain, ongkos investasi akan berkurang dengan semakin lamanya pemakaian alat tersebut. Next. Terjadi penurunan fisik peralatan sehingga akan berakibat menurunnya efisiensi operasi dari alat tersebut. Beberapa hal yang merupakan penurunan fungsi fisik akibat pemakaian dari suatu alat adalah: yang pertama, penurunan output, baik ditinjau dari kuantitas yang dihasilkan dari suatu satuan waktu maupun kualitas outputnya. Yang kedua yaitu peningkatan kebutuhan bahan bakar dan peningkatan presentasi material yang terbuang sehingga berakibat pada peningkatan ongkos-ongkos operasional. Peningkatan kebutuhan suku cadang dan tenaga keperawatan yang berarti bahwa ongkos-ongkos tersebut mendapatkan perawatan yang meningkat. Kemudian, terjadi kerusakan alat akan lebih sering dan setiap kerusakan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperbaikinya. Penurunan kualitas dari kerja dari peralatan. Misalnya, terjadi peningkatan varian dari suatu dimensi produk yang dihasilkan karena timbulnya kehausan pada pahat-pahat mesin produksi. Next. Beberapa konsep dasar dalam analisis penggantian. Ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami dalam melakukan analisis penggantian suatu peralatan. Antara lain, yang pertama, konsep defender dan challenger. Yang kedua ada konsep sunk cost. Yang ketiga ada sudut pandang dari luar sistem. Dan yang keempat ada umur ekonomis suatu peralatan. Metode defender atau challenger. Analisis penggantian digunakan untuk menentukan apakah peralatan atau aset yang digunakan perlu diganti dengan peralatan yang lebih baru dan lebih ekonomis, dan kapan penggantian itu sebaiknya dilakukan. Dalam konteks ini sudah menjadi kebiasaan untuk menyebut aset yang dipertimbangkan untuk diganti sebagai defender dan aset atau peralatan yang menjadi kandidat atau diusulkan untuk mengganti sebagai challenger. Keputusan penggantian seharusnya lebih didasarkan pada performance ekonomi suatu aset dibandingkan dengan pertimbangan fisiknya. Kenyataan yang sering dijumpai menunjukkan adanya keenggaran pada manajer atau pejabat lain yang berwenang untuk mengganti suatu aset dan peralatan secara fisik yang cukup dan handal, walaupun analisis ekonomi mengindikasikan bahwa ekonomis bila alat tersebut diganti. Next. Lamanya aliran kas dari aset lama defender dan aset baru atau challenger biasanya sangat berbeda. Alat baru selalu memiliki ongkos investasi yang lebih tinggi dan ongkos-ongkos operasional dan perawatan yang lebih rendah dibandingkan dengan aset yang lama. Nilai sekarang dari aset lama adalah nilai jualnya pada saat ini dan akan dianggap sebagai nilai awal dari defender. Sedangkan nilai dari challengernya adalah ongkos yang diperlukan agar alat atau aset tersebut bisa dioperasikan.
Di samping itu, ekonomis dari aset lama biasanya relatif singkat dibandingkan jika dihitung dari sisa masa pakai ekonomisnya, mulai saat di mana alat itu dilakukan. Dengan demikian, maka aliran kas dari Defender biasanya diramalkan dengan lebih pasti. Biasanya dipakai dalam mengambil keputusan dan penggantian adalah ekuivalen tahunan atau IOAK. Analisis tertentu akan menyarankan penggantian pada saat yang tepat sehingga ongkos-ongkos ekuivalen yang timbul adalah minimum. Penggantian ideal yang dilakukan pada saat biaya tahunan Defender sama dengan EUAC Challenger. Keterlambatan penggantian selama setahun akan mengakibatkan ongkos-ongkos tahunan seperti yang ditunjukkan pada gambar-gambar tersebut. Semakin lambat keterlambatan ini berlangsung, semakin cepat bertambah ongkos-ongkos tahunan yang terjadi. Hal ini terlihat dari grafik EUAC Defender yang berbentuk konflik terhadap waktu penggantian. Walaupun fakta ini menunjukkan bahwa studi analisis penggantian akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengurusan ongkos, kebanyakan pengambilan keputusan akan merasa enggan untuk melakukan proses penggantian pada saat yang optimal. Hal ini barangkali berkaitan dengan sikap individu yang biasanya cukup resisten terhadap perubahan. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan ditundanya penggantian suatu aset dari waktu optimum. Di antaranya adalah yang pertama, perusahaan masih menghasilkan profit dengan peralatan yang dipakainya saat ini. Yang kedua, peralatan yang dimiliki cukup dioperasikan dan bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang bisa diterima. Yang ketiga, prediksi pengeluaran yang berkaitan dengan peralatan baru masih mengandung ketidakpastian dan risiko. Sementara pengeluaran dari peralatan yang dimiliki saat ini relatif lebih pasti. Yang keempat, dibutuhkan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengganti peralatan dengan baru dengan tetap menggunakan peralatan yang telah dimiliki. Kemudian yang kelima, manajemen cenderung bersifat konservatif dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan peralatan-peralatan yang harganya mahal. Keenam, biasanya ada keterbatasan dana untuk memberi peralatan baru, sementara di sisi lain tidak ada keterbatasan dana untuk merawat peralatan yang telah ada. Yang ketujuh, biasanya ada keterbatasan dana untuk memberi peralatan baru, sementara di sisi lain tidak ada keterbatasan dana untuk merawat peralatan yang sudah ada. Yang ketujuh, ketidakpastian tentang kebutuhan mendatang terhadap pemakaian peralatan yang dimaksud mungkin cukup besar. Adanya kemungkinan ongkos yang tak tercukupi atau sunk cost juga mempengaruhi keputusan untuk mengganti suatu peralatan. Yang kesembilan, adanya keengganan untuk menjadi pionir dalam mengadopsi teknologi baru. Oke, selanjutnya untuk konsep sunk cost akan dibawakan oleh teman kami yang bernama Lalu Taufik Rahman. Kepada Lalu, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, teman-teman, akan saya menjelaskan lanjutan dari teman saya, yaitu mengenai konsep sunk cost. Sunk cost sendiri adalah ongkos yang terjadi pada masa lalu dan tidak akan tertutupi sehingga tidak dipertimbangkan dalam analisis ekonomi teknik yang berkaitan dengan kondisi masa yang akan datang. Sunk cost sama dengan yaitu nilai buku saat ini yang dikurangi dengan nilai jual saat ini. Selanjutnya yaitu sudut pandang pihak luar. Yaitu sudut pandang pihak luar cukup objektif dan lebih disukai karena akan membandingkan performansi ekonomi dari aset yang dimiliki Defender dan alternatif pembandingnya Challenger sebagai layaknya pihak ketiga yang tidak bertindak seolah tidak memiliki aset tersebut. Dengan berlaku sebagai pihak ketiga, maka pengambil keputusan akan bebas menentukan apakah ia akan memilih Defender dengan ongkos awal sebesar harga jualnya pada saat itu atau memilih Challenger sebagai alternatif lain. Contoh 1, mesin A dibeli 4 tahun yang lalu dengan harga 22 juta. Perkiraan umurnya adalah 10 tahun dan estimasi nilai sisanya adalah 2 juta. Pengeluaran operasional sebesar 7 juta setahun. Pada saat ini sebuah dealer menawarkan mesin B yang fungsinya sama dengan mesin A dengan harga 24 juta
umurnya diperkirakan 10 tahun dengan nilai sisa 3 juta pada akhir umurnya. Ongkos-ongkos operasional diestimasikan sebesar 4 juta per tahun. Data menunjukkan bahwa investasi mesin tersebut bisa memberikan harapan MAR 15% bila perusahaan memutuskan untuk membeli mesin B, maka mesin A dibeli 4 tahun yang lalu dengan harga 22 juta. Perkiraan umurnya adalah 10 tahun dengan estimasi nilai sisanya adalah 2 juta, pengeluaran operasional sebesar 7 juta. Pada saat ini sebuah dealer menaruhkan mesin B yang punya sama dengan mesin A dengan harga 24 juta. Umurnya diperkirakan 10 tahun dengan nilai sisa 3 juta pada akhir umurnya. Ongkos-ongkos operasional diestimasikan sebesar 4 juta per tahun. Data-data menunjukkan bahwa investasi mesin tersebut bisa memberikan harapan MAR 15%. Bila perusahaan memutuskan untuk membeli mesin B, maka solusi. Dalam membandingkan alternatif di atas, analisis bisa dilakukan berdasarkan sudut pandang seseorang yang membutuhkan pelayanan dari mesin tersebut namun tidak memiliki salah satu dari keduanya. Jadi seolah-olah nilai pihak ketiga yang sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah mesin dan pada saat ini berhadapan dengan dua alternatif, yaitu mesin A dengan harga 6 juta dan mesin B dengan harga 24 juta dengan aliran kas masing-masing. Dari sini bisa dilihat bahwa aliran kas masa lalu dari mesin yang mungkin berupa sang kos tidak perlu dipertimbangkan dengan menggunakan ongkos-ongkos ekuivalen tahunan, maka akan bias ditentukan keputusan yang terbaik. Nah, di sini sudah dijelaskan juga hitungannya yang menghasilkan 8,64 juta. Lanjut, penggantian dengan menyewa. Menyewa di sini berarti memiliki suatu aset pada suatu periode tertentu dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama antara penyewa dengan yang menyewakan. Alternatif menyewa seringkali dipertimbangkan sebagai jalan yang tepat karena berbagai alasan, antara lain karena dengan menyewa seseorang terhindar dari kewajiban sebagai pemilik, termasuk diantaranya kewajiban untuk merawat, terhindar dari risiko kerusakan, usia aset, penggantian, proteksi terhadap kerusakan, dan sebagainya. Peralatan yang biaya investasinya mahal dan tingkat kualitasnya rendah akan tepat sekali dianalisis kelayakan untuk membeli atau menyewanya. Dan di sini ada contoh soal di mana sebuah perusahaan manufaktur memiliki peralatan yang telah diinstalasi 6 tahun yang lalu dengan biaya awal 150 juta dan dijual dengan harga 5 juta. Apabila alat ini dipakai 1 tahun lagi, biaya perawatan operasional akan menjadi 20 juta per tahun. Manajer teknik perusahaan tersebut akan mempertimbangkan untuk memasang alat baru dengan ongkos awal 200 juta. Alat ini diperkirakan memiliki nilai sisa 10 juta dengan masa pakai 10 tahun. Ongkos tahunan untuk perawatan dan operasionalnya sebesar 50 juta. Bila MRR-nya 200%, tentukan kapan sebaiknya penggantian alat tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa ongkos awal dan nilai sisa dari alat yang baru masih konstan untuk tahun-tahun berikutnya. Solusi pada permasalahan ini, kita harus mencari ongkos-ongkos ekuivalen tahunan dari peralatan yang diusulkan dan membandingkan dengan ongkos-ongkos ekuivalen tahun peralatan yang lama pada dengan N-nya yang bernilai 1, 2, dan seterusnya, di mana N adalah tahunan yang menunjukkan lamanya peralatan yang lama masih akan dipakai. Sini dijelaskan juga yaitu dengan menghitung EWC dengan 200 juta dikurangi 10 juta dalam kurung AFIF 20%, 10 plus 10 juta tambah 10 juta. Langsung saja dengan nilainya 98,633 juta. Selesai ya? Cepatnya. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan kami juga memohon maaf jika ada salah kata dari kami. Kami juga mengucapkan permintaan maaf atas teman-teman kami yang tidak bisa turut bersama-sama kami untuk mengerjakan dan mempresentasikan penugasan ini. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Kamu cuk matikan. Mana matinya? Udah.